Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya juara kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara seminar motivasi dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95. Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian yang berbahagia, izinkan saya selaku membawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan ikrar Sumpah Pemuda. Keempat, menyanyikan lagu Pemuda-Pemudi. Kelima, sambutan Ketua OSIS SMA Negeri 6 Barabai. Keenam, sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Barabai. Ketujuh, pembacaan doa. Kedelapan, penyampaian motivasi dan penutup. Untuk mempersingkat waktu pada hari ini, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan juga mewujudkan rasa cinta terhadap tanah air kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Acara akan dilanjutkan dengan pembacaan ikrar Sumpah Pemuda yang akan dipimpin oleh rekan kita Ridwan dan diikuti oleh seluruh siswa. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia,
Kami, putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Pemuda-Pemudi. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan yang pertama akan diberikan oleh Ketua OSIS SMA Negeri 6 Baraga kepada rekan kita Muhammad Jamaluddin. Kami persilahkan.
Pemula yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah dan para Dewan Guru dan staf SMA Negeri 6 Barabai. Dan juga yang sama-sama kita hormati bintang tamu kita hari ini, Kakak Adit Sarbawa. Terima kasih buat Kakak Adit yang telah mau berhadir dan meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Tepuk tangan dulu. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di sekolah tercinta kita ini dalam keadaan sehat walafiat guna memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ini adalah salah satu program kerja jangka panjang kami. Salah satunya ialah seperti memperingati hari-hari nasional, contohnya seperti hari 17 Agustus, dan baru-baru tadi kita juga memperingati G30 SPKI, dan hari ini kita memperingati lagi Hari Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan dengan ada program kerja kami seperti ini dapat menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada negara tercinta kita ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, pengikut kerabat ya, sahabat beliau yang teman-teman sekalian yang berbahagia, perkenankan saya di sini memberikan sambutan atas nama Ketua OSIS Sekolah SMA Negeri 6 Barabai. Tepat pada tanggal 28 Oktober ini kita memperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda yaitu hari sejarah di mana para pemuda menyatakan kebersamaan dan menjunjung persatuan dan kesatuan untuk berikrar bahwa para pemuda itu menyatakan bertumpah dari satu tanah air Indonesia, dua menyatakan berbangsa satu bangsa Indonesia, dan yang ketiga menyatakan berbahasa satu berbahasa Indonesia. Nah, itulah 3 poin penting yang harus kita pegang erat-erat dalam kehidupan kita. Karena dengan 3 pilar tersebut kita mencerminkan bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang bersatu, meskipun bangsa Indonesia memiliki keragaman yang sangat berbeda-beda, mulai dari agama, suku, ras, golongan, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman sekalian yang saya hormati, kita sebagai pelajar tentu bisa dan sangat paham akan makna dari ketiga poin tersebut. Sering kita lihat di layar televisi maupun di media sosial kita sering ada berita tentang tawuran antar pelajar gara-gara hal sepele. Misalnya ada obor cacangan sedikit tentang kuat. Ini salah satu contoh pelajar yang tidak bisa memaknai arti dari Sumpah Pemuda. Saya harap dengan adanya peringatan Hari Sumpah Pemuda ini bisa membangkitkan semangat belajar kita, membangkitkan rasa nasionalisme kita, membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan kita. Demikian sedikit pidato sambutan yang dapat saya sampaikan. Dari awal hingga akhir, jikalau banyak kata-kata atau materi yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cuman itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua OSIS kebanggaan kita yang telah memberikan sambutannya. Acara dilanjutkan dengan sambutan kedua yang akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Barabai. Kepada Bapak Johansyah SPD, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini segala puji kepada Allah SWT yang dapat mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangkaian acara memperingati Hari Sumpah Pemuda.
Salam dan salam kita haturkan Rasulullah kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sahabat kerabat serta pendengar jemaah yang ulun hormati. Ini kepada ulun tamuannya Adit ini, Adit apa Adit? Adit tamu kita yang ulun banggakan dan hormati kepada seluruh bapak ibu dan guru SMA lain, yang ulun sayangi seluruh siswa SMA negeri, siswa-siswi SMA negeri. Alhamdulillah kita hari ini dapat melaksanakan satu acara yang melaksanakan program OSIS tahun 2003-2004, yaitu melaksanakan memperingati hari besar nasional, yaitu Sumpah Pemuda. Nah, berkenaan dengan ini, harapan Bapak, karena hari ini tadi sudah ada lagunya, terus Ikhlas Pemuda, mudah-mudahan jiwa daripada peluru kita, pelopor pemuda untuk membangun bangsa kita dapat tertanam pada diri kalian pada hari ini. Dan di sini di samping Pak ini ada dimintakan sebagai motivator kepada seluruh yang beradaan. Nah, mudah-mudahan dengan nanti penyampaian dari anak Adit ini, kan ini bukannya anak karena murid Bapak juga dulu di semester 1 lah. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya anak Adit ini nanti sebagai bagaimana atau panutan kalian untuk dapat lebih maju. Nah, karena harapan Bapak buat yang di daerah sini, khususnya siswa istimewa Surabaya ini, mudah-mudahan bisa meniru daripada anak Adit ini. Kemudian Bapak ada penyampaian sedikit tadi tentang kegiatan kita pagi tadi. Bapak ada panjang lebar untuk respon untuk kegiatan kebersihan kelas. Nah, kebersihan kelas yang setiap bulan itu sudah rancangan tahun kemarin lah. Nah, cuma terrealisasinya pada tahun ini, bulan ini. Nah, harapan Bapak kalian menanamkan rasa harapan Bapak ada lomba kebersihan kelas ini membiasakan daripada diri kalian kayak panggilan bersih itu. Nah, kita kisahkanlah bahwa belajar, kita sebelum belajar pasti mau ikut mimpi daun kan lo, bisa lo, ya nah, pas lo mimpi daun dulu. Nah, jadi Bapak bila ada bersih lingkungan, kalau Bapak olahraga di lapangan harus bersih. Tapi kalau bersih Bapak kan belajar dulu. Nah, jadi harapan Bapak bukan di sekolah aja, nah, harapan Bapak bersih-bersih, tapi di lingkungan rumah atau lingkungan desa atau kampung yang kalian tepati. Nah, dimanapun berada, nah, segala kata mas ini kebiasakan bersih itu adalah sebagai daripada iman. Nah, kemudian kelas yang belum beruntung, nah ini belum beruntung, karena sama aja bersih semua, cuma belum beruntung. Bapak harap semakin ditingkatkan lagi supaya dapat meraih piala berikutnya. Nah, harapan Bapak itu bukan juaranya, tapi terbiasanya itu membiasakan bersih, itu harapan Bapak. Kalau juaranya adanya itu hanya penghargaan untuk kalian yang lebih bagus lagi. Nanti ada tambahan lagi untuk penilaian upacara lagi. Nah, yang paling tertib upacara nanti dapat hadiah juga. Yang paling jelek dapat hadiah juga. Nah, nanti kita timnya tuh bagi para sebagai ketua timnya
dari Ibu Ruli, nah, Pak Edi dan Pak Eko atau timnya untuk menilai kelas yang paling tertib dan paling terjelek. Nah, ini ada terjelek nanti ditampilkan. Ada tadi yang terbaik, nah, dan baik sekali nanti. Nah, kelas 11 B yang juara 1, kelas 12 IPA 1 juara 2-nya. Nah, memang wajar kelas itu udah awal-awal ajaran sudah berdiskusi lah. Kalau mau lihat tuh kreatifnya kelasnya banyak benar kreatifnya itu. Nah, terima kasih kepada Ibu wali kelasnya yang susah payah gulung garing diupat lah. Terima kasih. Kemudian untuk acara ini mudah-mudahan kalian menyimak dari penyampaian anak adik nanti. Bapak harap dengan semangat Sumpah Pemuda kalian setelah tamat SMA 6 ini untuk mencapai cita kalian untuk hidup sukses. Kada buta kuliah, kada buta lah. Tapi setelah tamat kalian bekerja, wirausaha, macam-macam banyak nih. Dan sudah sekolah kita pasti ada anak jahit, anak kelas, mau nyupir nih upah setakutan lagi sedikit masih ada beberapa ya karena rencana kami ada nyupir di sini ya, nyupir. Jadi di sekolahan semuanya ada ekskul menyupir, bukan? Kemudian pesan Bapak lagi nih, semangatnya ini, semangat Sumpah Pemuda ini dan dibimbingi dengan kerohanian yang kita setiap hari Kamis. Nah, itu dalam ini semangat Sumpah Pemuda digabung. Nah kebiasaan kita materi pagi salat duha dan tadarus itu pian giatkan terus, tambah semangat Sumpah Pemuda, insya Allah kalian nanti akan sukses di dunia lah, baik dunia dan akhirat. Nah itu harapan Bapak untuk anak-anak Bapak di SMA ini. Demikian dari Bapak, saya mau Bapak. Kemudian Bapak sebentar Bapak ini hendak boleh pulang, tapi Bapak pun udah ngarang aja di rumah Bapak. Nah Bapak nih karena yang sedikit aja di pinggang Bapak ini ada sedikit digeser, jadi kada kawa lawas duduk lah, berdiri kada kawa lawas juga, barabang kada kawa lawas juga. Tadi kalian melihat waktu wawancara Bapak berjalan ke belakang Bapak kasih kita pinggang, Bapak berjalan dulu. Nah ini penyakit lawas sudah Bapak arit nih mulai 2006. Nah penyakit Bapak ini. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan juga dapat membawa manfaat serta membawa berkah untuk kita semua, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Izudinur SAG. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa dengan menundukkan hati dan mengharap ridha atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadirin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan bid din wa 'afiyatan bil jasad wa ziyadatan
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بسكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah membacakan doa. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampailah kita pada inti acara yang ditunggu-tunggu, yaitu motivator kita berikutnya yang akan saya perkenalkan adalah orang atau sosok yang sangat kita nanti-nantikan kehadirannya pada acara hari ini. Sebelumnya saya juga belum terlalu mengenal beliau dikarenakan tahu beliau hanya lewat layar kaca dan sebatas media sosial saja. Beliau adalah sosok pengusaha muda yang sukses dengan usaha beliau yang sudah pasti banyak yang tahu, yaitu serba uang. Bahkan tak banyak tahu nama beliau sebenarnya Aditya Rahman karena banyak yang mengenal beliau lewat usaha beliau. Usaha beliau berlokasi di dekat Simpang 10 Barabai dan baru-baru ini launching stand baru di Food Court Barabai. Jatuh bangun itu sudah realita kehidupan, namun tak membuat semangat beliau pudar. Kemudian membuktikan dengan membuat produk jualan baru dari warung masakan Banjar, gorengan, rice ball, sate taichan, es jagung Hawaii, dan sugoi yang sangat menggugah selera. Tak hanya di bidang kuliner, beliau juga orang yang menjadi brand ambassador, salah satunya RN Collection, Yaya Mahesa Travel Umrah Barabai, Febdea ID, dan lainnya. Selain sosok beliau sebagai pengusaha muda dan menjadi brand ambassador, saya juga sering melihat di story Instagram beliau sebagai tempat titipan santunan bagi orang-orang yang ingin menitipkan sedikit rezekinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan beliau ini sering viral di Instagram maupun yang baru-baru ini beliau menggunakan TikTok, dan kemarin sempat mampir sebentar di live beliau dan ikut komen. Kalian juga pasti tahu apa sih yang viral-viral sekarang? Ya benar banget, yaitu video Acil Rida Muskurane dan Aban Embe. Saya sendiri yakin bahwa apa yang beliau sampaikan di sesi ini akan menjadi bekal penting sekali dalam kehidupan kita maupun kehidupan masa depan kita, dan juga akan banyak hal yang bisa kita bawa pulang sebagai ilmu ataupun adakah 100. Sudah siapkah untuk mendengar alkisah dari seorang motivator kita? Dan sebagian pasti sudah kenal dan sebagian pasti ada yang sedang penasaran-penasarannya. Baiklah, langsung saja kita undang beliau untuk berdiri di hadapan kita, yaitu Kak Adit Serbaua. Berikan tepuk tangan yang meriah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini ada dua penjelasan secara bahasa Indonesia sama bahasa Banjar. Jadi enak yang mana nih? Bahasa Indonesia atau bahasa Banjar? Jadi nanti di acara saya atau Ulun atau kakak akan memanggil 5 dari siswi dan 5 dari siswa untuk nanti kesinilah kita hiburan sedikit. Oke, kita lanjut aja. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Barabai, yang saya hormati Bapak atau guru serta semua staf dan adik-adik yang saya sayangi. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata sukses. Siapa di sini yang ingin sukses?
Kurang nyaring. Siapa yang sukses? Ada nyaring. Siapa yang sukses? Kesupan. Yang pastinya berat anak sukses ya. Oh, ini juga ya Anda? Satu aja angkat tangan. Angkat tangan beratan. Nah, ini bakalan ada nih pegawai di dinas beratan. Dinas mana nih? Dinas mana? Oke. Lalu bagaimanakah cara kita untuk meraih kesuksesan tersebut? Diibaratkan sebuah rumah. Ketika kita hendak masuk ke dalamnya, bukankah kita perlu untuk membuka kunci pintunya? Adik-adikku sekalian, kunci kesuksesan yang pertama adalah apa yang pertama? Apa? Apa? Apa yang pertama? Yang pertama menurut catatan lah, lihat lah. Lihat. Yaitu adalah kerja keras. Amun ada niatnya aja bukan ada kerja keras kayak apa? Karena kalau ya kalau. Oke lanjut. Selanjutnya jangan terlalu banyak rencana, jangan banyak planning, tapi prakteknya ada. Jadi percuma nih guys. Ya kalau hadap ini, hadap itu, tapi kada anunya. Kerja kerasnya itu bullshit. Tapi rencana yang sewajarnya dan secukupnya juga. Kenapa demikian? Karena ketika kita memiliki rencana yang banyak, maka kita memerlukan banyak analisis. Dan yang terjadi adalah kita akan menjadi pendiam dan penakut, kebanyakan obsesi. Ya kalau ibaratnya tuh sambil guring mahayal. Ya Allah termimpi bangun isuk hai puja. Nah, tapi kakak harapkan untuk di usia WPM berapa nih? 19 adalah 16. Ini kelas berapa kita sini nih? 10, 11 nya mana? 11 yang mana? 11 yang mana? Oh ini siapa? Oh ini baru orang Pak, silakan ini. Karena kami break jam 2 siang. Yang 11 tadi mana 11? Oh 11 itu 12 yang mana? Oh berarti artisnya SMA negeri nomor apa yang mana? Yang mana? Siapa ngarannya? Oke kita keep satu. Dari lelakiannya mana? Tidak ada talihat ngomong lagi. Yang bujur yang mana nih? Iya kan? Oh boleh. Oke berarti di kelas 12 lah. Jangan yang di belakang tuh maju sini jangan ganteng. Ayo sini. Tidak lari. Ini kayaknya banyak penjelasan. Lah ini masih buahnya tuh masih muda, masih 16 tahun. Di 25 tahun kita bagian kita merasakan bagaimana mencari duit sesungguhnya. Yang pertama untuk lakian mencari bini perlu modal. Kalau mungkin saya bangsa liurnya anak mau ketika kalau anak orang makan batu. Nah, bebinian juga harus pintar-pintar mencari laki. Jangan ujung-ujungnya kayaknya makan hati ya kalau. Nah, cantik kayak ini. Pintar-pintar nih kulihat nih harap berpacaran binanya nih. Kayaknya jangan harap berpacaran, dia harap mencari laki. Nah, laki siapa kah? Jangan laki orang. Ada kalah sini yang berpacaran laki orang ada kalah. Jangan. Taruh viral. Kita di luar konteks saja gini lah. Pokoknya intinya masih panjang lagi waktunya. Jadi kakak ini adalah seorang siswa dulunya karena kuliah, seorang siswa dari SMA Negeri 1 Barabai dan itu pun kada sampai lulus. Percayalah, maksudnya lulus aja tapi kada sampai lulus di sana. Jadi kakak itu lulus tahun 2011.
sekitar 12 tahun yang lalu. Kenapa? Ha? Silakan aja. Kenapa jadi kayak itu? Voucher belanja sagenikam. Nah, pikirannya lulus ya voucher belanja lah kena klaim ke Instagram. Nah, itu jadi cantik kita beramian ya. Nah, jadi setelah itu lulus sekitar tahun berapa? Oh iya, itu tuh tadi itu lah, enggak angkatan Ibu Lia. Kakak angkatan Ibu Lia dulu lah 2000, berarti lulus 2012 lah. Lulus 2012, kakak merantau ke Banjarmasin. Ke Banjarmasin tuh luntang lantung, Ibu ya dulu luntang lantung dari kos ke kos. Pokoknya dari segala usaha untuk mendapatkan uang itu alhamdulillah sudah dikerjakan. Jujur-jujuran nih, baik dari yang halal ataupun yang haram dulu. Makanya setiap motivator tuh contoh yang baiknya, buang yang ada baiknya. Nah, seperti itu. Jadi semua apa yang sudah dikerjakan dari yang halal sampai haram sudah kakak kerjakan di Banjarmasin di 2012 sampai 2015, 3 tahun berkelana. Dan itu kakak tidak pernah minta uang kepada orang tua, tidak sama sekali. Pulang ke kampung aja mungkin sekitar 3 bulan sekali kakak, itulah bawahnya intinya. Nah, jadi itu masih beramian mendapatkan duit untuk hari ini dan esok, seperti itu kurang lebihnya. Nah, itu karena kakak tidak didukung oleh keluarga. Maksudnya tuh keluarga mampu tapi kakak yang membelah diri, anak hidup sorangan. Keluarga mampu tapi kakak membelah diri. Jatuhnya tuh kayak mandiri bungol ngarannya. Mandiri bungol, seperti itu ya Ibu ya, mandiri bungol. Nah, jadi pentingnya kakak tuh mencontohkan bahwa Buan Piani harus setelah lulus sekolah itu yang mana yang ibaratnya nih maaf, yang keluarganya mendukung untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, itu bujur-bujur. Ada kakak mendapati di waktu mata halang anuna kasih dijal ya Pak, ayo jangan juga. Kenapa? Oh iya, di sini aja gina. Assalamualaikum. Oh pas ada kakak berarti yang bakalan dikiau ke muka dulu lah. Ini mau ngomongannya nih nah. Ini kelas berapa tadi nih? Kelas 11, 10. Sudahlah makan tadi deh. Sudahlah. Ini kayak garing. Yang 12 mana? 12 yang abang kah? Oh iya. Ini kenapa nih nih? Garing kah? Gua nggak puskesmas nih. Oke. Adalah yang jadi polisi gitu nih. Siapa? Menjadi polisi siapa? Oh, ini potongan bang, ini potongan. Mulai wah ini lah, mulai sini ke berapa yang lari hari-hari. Latihan fisik. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi buat adik-adik berataan setelah sekolah ini jangan memikirkan kayak aduh beratnya habis nih bapak. Berpikir bagaimana ke depannya usaha, entah itu usaha kecil ataupun yang didukung oleh orang tua ataupun seorang. Nah, itu segala sesuatunya itu dari hal yang kecil juga loh. Nah, jadi merintis, jangan memikirkan langsung anak usia banyak, oh itu tidak mungkin cantik. Karena bakalan harus mulai kenapa deh senyum. Oh, ini mas nih. Siapa pacarnya kan? Ada pacarnya di sini. Oh, ini pacarnya kan? Habisnya. Sabarlah. Minta tisu deh. Titik palu. Sebenarnya kakak ini grogi juga lah. Masalahnya jarang berkomunikasi face to face
Ya kalau satu lawan satu tuh berapa nih banyak banget manusianya nah. Nah, berapa ekor nih? 400 sudah nih orangnya sampai ke belakang nih. Ini jadinya kami sebenarnya grogi juga. Sampai mana tadi penyampaiannya nih? Nah jadi setelah itu, setelah bagian hitam lulus nih arahannya, berikut tuh bujur-bujur bekerja nantinya lah. Jangan kan yang anak belaki, awal anak belaki juga ada cari laki yang bujur-bujur. Jangan ibu kawinan makan batu, jangan. Nah hari nyaman cantik kan. Kayaknya 3 bulan kemudian gue nikah ke pengadilan agama. Arah jadi janda. Udah jadi janda kan ujung-ujung bawa rumah nih mau rumah. Nah, arah kecil matapan. Namun tahu-tahu mah. Nah, nyaman nih bawa rumah di sana aja. Senyum salam sapa basuh hujan. Pokoknya tujuan bagi hitam tuh fokus. Yang mana emang fokus karena mencari laki, cari laki bujur-bujur, nang sugih bang. Amun bagi hitam gak ada mampu anak begawi anak kayak apa maksudnya tuh koler. Cari laki nang sugih bang pokoknya. Terserah laki orang nggak ada apa-apa ada juga. Paling itu racak gini tuh kak. Kadang malah jadi bini anom. Yalah, mencilang mana mau kak? Bakrin apa deng? Ano mencilang pada guru teh. Bakrin apa? Oh rancak sembahyang. Oh, berarti yang lain-lain ini tidak sembahyang kah? Yang lain-lain nih, tapi ini Islam beratan kalau ini lain-lain ini tidak sembahyang kah? Ini bacanya kita kalah semua mana? Sembahyang mana deng? Oh, pacaran kah? Masing-masing gak ada sama aku, padahal mirip. Mau jubilan ya Allah. Aduh boleh gitu nih. Karena kita pegawai aja. Sampai mana tadi? Tadi singgung kan? Cek. Siapa tadi yang dapat voucher tadi? Biar kan? Ya kayaknya cari 4 lagi berarti lah. Oke, jadi fokus untuk berpikir masa depan, jangan berpikir untuk hari dan esok, jangan tuh salah benar jujuran tuh. Pokoknya laki-laki atau laki-laki itu kalau ada salah di umur 25 itu hanya diuji kelakiannya mapan dah ada. Bila sudah di umur 25 ini yang ada dapat jati diri itu bahaya tuh jujuran tuh. Bisa jadi hantu. Nah, jujuran bisa jadi hantu. Iya, hantu apa? Hah? Tuh kepala hiram aja. Aduh, hai. Saya kepala hantu Maria Banja. Kenapa? Maaflah ibu-ibu membelakangi ini mana adik-adik ini. Pokoknya intinya itu gigit lah. Nah pokoknya intinya buat adik-adik berataan. Kunci kesuksesan tuh ada yang isi mobil banyak. Maksudnya tuh orang itu dikatakan sukses ada isi rumah banyak. Sukses itu kalau sudah di usia muda sudah memikirkan masa depan tuh sudah sukses dan ada usahanya. Karena Bapak misalkan di umur 22 menikah, tapi ada tujuan hidup sudah setelah menikah tuh. Kadang setelah menikah tuh guring-guringannya karena kalau cantik kayak apa? Bang kawin guring-guringnya kayak mau cari duit. Ini rata-rata orang mana nih? Orang mana? Semua dulu. Jadi kenapa aku tuh ketawa mendengar Semai Bulu? Karena aku tuh rancang ke live lagi di mana aja Semai Bulu gitu. Dan saat ini nah, gua nemuin dari Semai Bulu lah, Semai Bulu bujur lah. Oh iya. Semai Bulu jago mantaas ya, orang mantaas ada sini. Oh ada. Mantas ada? Yang mana berdiri Pak orang Mantas? Sini.
Mantas sini. Yang mana? Yang atas sini. Langsung naik sini. Kita tampilkan orang mantas. Nah, ini calon polisi minanya nih. Polisi tidur kah? Siapa ngaran? Taha. Muhammad Taha. Taha. Kasih deh, jangan grogi. Nah, ini ada Jawanya juga kah? Ada Jawanya juga kah? Ada dah. Mantas itu di mana Mantas? Ini kakak ada Mantas di mana? Mantas di mana? Sungai Bulu itu Mantas lah. Masuk ke dalam. Oh, berarti dari rumah ke sini perlu waktu berapa menit? Sejam. Luar biasa. Wujudan gak bu? Oh, berarti inilah serius jujur diterapkan sampai kamu lulus sekolah. Maksudnya tuh jarak tidak menjadi halangan ya kalau bu. Nah, karena kamu menuntut ilmu bujur-bujur. Cita-cita lah jadi apa nih? Supir tambang. Supir apa? Ada dong, supir tambang. Nah, malah banyak warung di sana nah. Kacau. Kayak apa kayak ini, tapi fokuslah. Jangan kena supir tambang tuh ya rata-rata 8 juta gaji. Mau warung hari-hari tanggal 200. Sebulan berapa tuh? 4.500.000. Nah, tak kurang. Pokoknya bilanya anak jadi sopir tambang sudah jadi, fokusnya mencari duit. Jangan anak singgah ke warung terus lah. Nah, tak dadar bini, kada bini no, cuma ciuk berdua ya Allah ya Rabbi, mudahan lakiku sehat. Ya. Padahal laki mau ngopi. Ayo sudah tinggal silakan duduk. Siapa tadi ngaranya? Taha kah? Oh Taha. Nah banyak jadi saja jadi maling jalan. Terus nih jadi sopir tambang. Hilang sopir tambang. Tambang apa tadi, batu bara kah? Batu bara. Oh batu bara. Oke. Nah jadi sepertinya itu kurang lebihnya seperti itu. Fokus mencari tujuan hidup loh. Ibaratnya itu masih proses mencari pekerjaan atau dan lain-lain. Jangan fokus mahayal. Jangan mahayal. Aku bilang kayak ini aja, kayak ini aja. Anak jadi sopir tambang kayaknya nyaman bawa melatih binian di warung. Ya jangan bilang hanyut. Tapi di sana adalah warung-warung. Di Mantas tuh ada dah. Ya udah ada dah. Buat kereta nih rancak lah di jalan ke Berabai. Siapa yang rancak? Tuh yang petunjuk sini. Sini yang rancak, sini. Ayo, yang tadi yang tunjuk ke sini dulu, ke sini. Yang mana tadi tunjuk? Jangan sampai kakak ke sana nah. Oh, kakak sana aja sedikit. Yang mana tadi tunjuk? Sini. Baunya kayak putih di sini nih. Yang siup bah. Oh binian aja, oke. Jangan. Ini di muka nih yang mencilang mukanya nih nah. Sini biar. Pokoknya yang berdiri itu dapat voucher belanja dari Serba Uang. Satu orangnya 500.000. 500.000 versi Serba Uang. Tadi siapa tadi dapat nih? Tuh, Taha, maju biar sendiri. Maju. Nah, habisnya. Nah, rambut. Ke tangan deh. Ke tangan.
Kelas berapa Bian? Kelas berapa? Kelas 10. Nah, masih 16 tahun. Uma tujuan nih lah, jadi kakak masuk tadi pertama langsung jangan ngau Bian. Berapa mencilang benar. Nah, minusnya merasa rancak sembahyang ya boy. Berarti buat Bian beratan kan yang sembahyangnya. Nah, pakai kering apa? Kering apa Muha? Oh brilian. Brilian itu beli. Oh iya. Ayo perkenalan diri nah. Kenalkan diri dulu sini. Diri. Halo teman-teman. Kalau ada yang ada tahu kan kelas 10. Mungkin kelas 11 kada tahu, ada yang kada tahu, kelas 12 juga. Karena kalau di jalan Tetamor kata nukar pentol, oh iya misalkan ngalinya aloh ya. Nah, kasih perkenalan lo. Ikan jangan disumpah ya dulu. Kayaknya sama kayak kakak. Perkenalkan ngaran ulun Husnul Hatimah kelas kelas 10B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Husnul Hatimah. Nah, ulun 10B. Ya, naik kendaraan kah diantar kah atau terabang nih? Naik kendaraan ya. Nah, supan gimana? Husnul Hatimah supan. Ya, kalau kakak tuh berhari kan cuma gak dari kawanan. Alhamdulillah sampai ini rikit berataan. Ini jaka saumuran jalan kakak nih harap Husnul Hatimah supan. Janganlah, ini cukup di sini jangan harap Husnul Hatimah supan. Nih selesai. Nih anisnya. Gedia. Ayo Husnul Hatimah supan silakan duduk. Nih. Kakak jamin bila kamu merantau karena ke Banjar jadi model. Nah, barang kayak model Oppo nak. Model Oppo nak. Nah, ya berputar tuh. Apa dua? Oke. Kita lanjut. Oh iya belum ditakuni tadi udah jadi apalah. Tapi karenanya Husnul Hatimah supan. Jadi kita cari yang ada supannya gitu. Itu yang betul-betul telinga tuh nah. Kasih nih Bian. Kasih nih. Untuk Husnul Hatimah Bian mendapatkan voucher lah dari Serbawang anak Klem aja. Tuh langsung berdiri deh, langsung. Jangan supan. Ini apa nih penakut kah? Kasih. Habis ini latihan lah. Jangan tapi pina muncil lo giau. Nah, masuk. Masuk. Ini kelas berapa nih? Kelas 11 kah? Apa pian asam urat kah? Hah? Sakit kepala. Desa bujur. Bebau benar aku. Minyak kayu putih. Desa bujur mandi ngor minyak kayu putih. Duduk kalau bina kasurupan harap kakak pulang uyuh. Nah, coba. Harap mencari kamu bujur semangatnya nah. Siapa sih kau? Yang mana? Kisah berjunjuk orang. Tuh. Hai, yang sembunyi. Berdiri. Berdiri cantik, berdiri.
itu. Iya, kamu. Nih. Berdiri. Berdiri. Nah, ini semangat nih. Kesini Bu ya. Ini apa ada sini? Banyak ibak lang tulisan sini kakak melihat nah. Ada lelakian bertani nih. Apa? Aku terlanjur cinta. Ini hanyut. Senang hancur nenek. Pasti perkenalan diri dulu kita. Kenalan diri. Kenapa? Ada boleh kan mendengar. Kalau tidak ada kawan yang tuli, mendengar. Lase. Ini dari sana. Tuh kawan tuh di sana tuh. Lase serah. Oh, kenapa gini? Oh, sopan aja. Ada yang dihendakinya. Yang mana? Oh, tuh. Yang bertopi berbalik ya. Nah. Manisnya. Pemisahan mencari nih. Ayo, langsung perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama ulun Putri Ayu dari kelas 11A. Alamat Sungai Buloh. Warung Jablay. Warung Jablay sih. Tapi tujuan hidup kan di warungan kalah. Warungan. Hanyutnya. Warung makan. Makanya tuh untung nyaman kakak promo akan milihnya warung bujur. Kopi 5.000 jangan ada apa-apa. Ada pesana tuh cangangi yang tadi jan. Maksudnya pemisahan. Amun yang di belakang yang kamera tuh ada ampunnya sudah tuh. Ini ampun ini. Tuh di ampunnya. Nah, lagi. Belum. Insya Allah nanti next setelah lulus dari SMA Negeri 6 Barabai itu mau melanjutkan ke mana? Kuliahnya di mana? Setia Muntai. Oh, tapi orangnya setia lah nih. Kenapa? Supan, cari hilem. Supan ya, hilem bermasker. Maka itu. Ayo sudah dengar. Berarti ada berapa orang tadi yo? Lawan ini bertiga kah? Ada bisa binian aja dulu. Berarti bertiga. Oke. Tapi Barabai tahu Barabai lo? Mana aja tahunya? Jalannya rumah sakit tahu Millennial Store ada tahu burung anggang burung gade tarabang burung anggang ya burung gade tarabang tahu oke silakan duduk. Oke, tepuk tangan buat siapa tadi namanya? Iya, kita cari lelakian pulang. Oh iya, pasangannya. Sini. Sini, naik. Jarinya tadi tuk aja yang topi berbalik, ya langsung naik. Naik, sini naik. Oke, bajunya. Nah, nih kelihatan pak kesiswaan ini. Ayo kita perkenalan diri dulu. Nama siapa nama? Nama ulun Rizka. Nama panjang, alamat, terus nanti setelah lulus mau jadi apa? Nama ulun Rizka, asal dari Sungai Buloh. Cita-cita jadi polisi. Polisi bujur?
berarti namanya Rizkan, orang Sungai Bulu, dan pacarnya yang tadi lah. Oh lain kan? Oh, tapi ini kelas berapa sih nih? Oh kelas 12. Berarti para lulus. Jadi kalau misalkan nih sepengetahuan kakak, abang jadi polisi itu latihan fisik sedari dini. Mulai sekarang latihan fisik, entah lari kah, mulai Sungai Bulu ke Brabai, lari bisa juga 3 kali putaran. Pokoknya intinya latihan fisik lah. Nah, jangan berseragam. Jadi kena kekawanan yang sini tembak kibertaan. Atau beginiannya lah tembak kibertaan. Nah, kita senyum-senyum nih. Silakan Rizkan duduk. Siapa Rizkan nggak tadi? Hah? Rizkan lo? Benar nggak Rizka? Oke, pokoknya intinya penyampaian kakak tentang atau motivator sebagai motivator supaya adik-adik ini nantinya next setelah lulus itu ada tujuan melanjutkan entah itu ke jenjang lebih tinggi ataupun bekerja ataupun misalkan kalian dapat pegawai berusaha. Barangnya mau usahakan apa orang kah? Yang penting supaya dapat hasil, saga masa depannya, apalagi lah. Intinya saga masa depannya lah, itu aja. Oke, jadi kita kenapa tuh di atas di belakang tuh fokus berurutan di belakang. Itu kelas berapa? Oh 12. Harusnya di kelas 12 itu harus mencontohkan yang baik saja adik-adik kelasnya. Topi bujur-bujur, bukan anak topi hijau pacol. Harus topi miring. Biasanya kesuksesan itu ada dipengaruhi dari rasa takut yang mendalam. Contohnya kayak misalkan ulun hendak usaha ini, tapi takutnya tuh kendala dana. Itu pasti lo, karena usaha itu harus didasari oleh dana juga salah satunya. Dana duit gitu loh. Selain daripada usaha, kuncinya tuh. Oke. Kita cari opinian lagi untuk sesi-sesi tanya jawab. Maka aku tahu apa tujuan setelah sekolah ini. Ya kalau kakak ini hendak memberikan bagaimana kakak setelah lulus sekolah, ibaratnya tuh kadang mudah bujuran, kadang mudah tuh pak, sulit untuk dijelaskan. Tapi kakak dapat menjelaskan sedikit aja. Pokoknya banyak halangan, rintangan, tapi yang harus mengandalkan tuh kita juga. Kita yang harus sukses, kita juga, bukan lain, apalagi pasangan, bukan juga orang tua. Orang tua itu hanya memberi doa. Doa yang paling ampuh adalah doa kedua orang tua kita. Itu jadi dulu infonya. Ya kalau kita hendak kayak ini, minta doa orang tua. Jangan minta doa pacar. Yang ya doakan ulun lah aja malam ini aja. Esok hendak fashion show aja. Nih, jadi setelah ketimah. Orang tua. Ini pacang ciri-ciri 10 bisi pacar nih. Ada lah. Tapi bisi pacar lah sudah nih. Ada. Nyata ya ada. Kakak nih Jana. Sampai mana tadinya kakak? 3 detik, jangan ingat lagi masalah pembahasan nih. Sampai mana tadi? Hah? Oh, sampai dengan orang tua. Jadi segala sesuatunya yang mengarah, yang sagan perubahan sagan kita tuh minta doa restu dari orang tua tuh paling majur. Bila ada orang tua lagi kamu bersihin ziarah rumah dalamnya lah. Minta doanya. Ulun misalkan esok hendak tes di Polres masuk polisi misalkan, ada orang tua masih lo. Nah ini yang kakak bahas. Nah misalkan minta doa, artinya intinya minta doa restu lah. Ya kalau Ibu Ainun. Nah seperti itu. Sampai mana setelah kita kembali
kembali ke kisah. Jadi setelah kakak dulu itu di Banjar sampai 2015 itu kakak traveling lagi tuh, travelingnya ke Jakarta selama 3 tahun. Oma, jadi di Banjar itu sesuatu yang menurut kakak ini sudah ekstrim benar, di Jakarta itu lebih ekstrim lagi. Lebih ekstrim lagi perjuangan hidupnya. Maksudnya tuh mencari untuk bertahan hidup karena sudah lepas nih dari orang tua seperti itu. Jadi pokoknya sampai terakhir 2018 kakak tuh mulik lagi ke Barabai pertengahan 2018. Terus tuh masih mencari jati diri tuh, masih mencari jati diri. Di 2018 akhir memutuskan ke Banjarmasin lagi pada saat itu, ke Banjarmasin, merantau lagi, mencari duit lagi. Nah itu bang terputar sampai di awal 2020 itu corona tuh. Awal 2020 itu corona, kakak beli ke Barabai berjualan dengan membawa hasil dari 2012 sampai 2018 berkelana dengan hasil sebutingnya HP aja. Ada apa-apa HP. Bujuran, HP aja sebutingnya kakak ikuti pada saat itu HP Apple 11 Pro Max yang kakak pegang, yang masih ada. Maksudnya tuh iya wajar lah, itu alat komunikasi loh. Nah itu di 2020 awal jadi kakak bulik dikit sudah ke Barabai hingga pelan kuitan karena posisi kan ada pegangan apa-apa lagi gitu. Nah sudah setelah itu di 2000 berapa lah? Oh iya. Habis itu di 2020 kakak tuh ada acara lah di Banjar. Acara tiba-tiba HP kakak tuh kena banyu dan terbakar. Nah, kan ada apa-apa lagi? Kan ada apa-apa? Cuma model awak gila-gila. Dan itu tuh emang dasar dari nol. Di 2020 akhir hanya berjualan dan followers pada itu masih 900 orang. Dan mungkin yang melihat story pada saat itu kayak cuma 150 ikut, sedikit jelas 150 lah. Dari sini ke sini mungkin tuh manusianya. Nah setelah itu kan ya intinya fokus bakawanan kada. Dan pada saat itu ada problema kehidupan jiwa yang mengharuskan kakak tuh dijauhi oleh kakawanan. Itu di September 2021. Kada ada sikung-ikung emang kawan ini cuma keluarga. Dan pada saat itu kakak sudah berjualan online, offline. Nah setelah itu di awal tahun 2002 dengan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala nah dibalikkanlah dari permasalahan hidup kakak pada saat itu dengan berkah yang luar biasa. Karena apa? Karena fokus pada saat itu, fokus dengan tujuan hidup, berusaha. Bujuran dari yang kada ada visi apa-apa sampai ibaratnya di 2022 awal itu kakak mau deh kayak maksudnya tuh berjualan rami, ibaratnya tuh sudah diterima di media sosial. Karena media sosial untuk 3 tahun terakhir ini kan kita berkembang banget tuh, pesat benar apa-apapun lewat media sosial. Bujur kada? Bujur lo. Nah pokoknya pada saat itu ya melejit, ibaratnya tuh karir tuh melejit gitu loh, melejit pokoknya intinya. Karena emang dari awal kan kakak tuh fokus dari yang emang kada bisi apa-apa. Bagian kami kan masih bisi kuitan, masih sekolah, belum bisa memikirkan apa-apa. Tapi setelah ini makin berikan memikirkan untuk tujuan hidup. Karena kalau kita ibaratnya tuh sudah ada usaha atau pekerjaan dan lain hal, itu kita anak apa-apanya tuh nyaman. Kayak misalkan belanja duit seorang, kan lagi memberitakan kuitan lo, ya kalau cukupnya sudah dari bayi sampai dengan umur kayaknya dihidupi gitu. Nah ya ada dihidupi kuitan nggak ada nyata apa nggak sama amas nih ya lo. Nah pemancilang nih kayak penyupan nah pokoknya setelah itu alhamdulillahnya panas nih
intinya kehidupan lebih maju, maksudnya itu setingkat lebih maju. Belum dikatakan sukses, tapi masih berkembang untuk maju. Karena kesuksesan seorang tuh kadang-kadang diukur sama rata. Pasti ada tingkatan-tingkatannya ya. Kalau ini misalkan dalam sekolah nih, nah sukses, ibaratnya tuh sukses cuy ini cuman dalam bidang sekolah, kayak misalkan di sekolah peringkat 2 kah, nah sukses loh, maksudnya tuh sesuai dengan kadarnya pada saat bagai kamu tumbuh kayak ini, nah seperti itu. Apalagi ada yang ditanyakan dari ading-ading berataan adalah apa jadi Rida muskuran nih, itu tuh konten jadi guys. Ada yang ditanyakan kah? Ada apa sini? Wah pintar. Oke. Tadi Pian kepada ada bisnis, kalau bisnis perawalan yang Pian jalankan tuh apa? Siapa tahu bisa jadi referensi kami. Luar biasa. Sini dulu. Begini dulu sini. Tadi binian ada berapa? Ada 3 lah sudah. 1, 2, 3 lah. Lakian 1, 2, lawan mana tadi? Oh Taha, 3. Berarti lakian ada 2 lagi. Siapa kan pertanyaan lah maju. Karena Bapak kita santai aja, slow jangan. Jadi apa tadi pertanyaannya? Tadi ingat ulang kakak. Bisnisnya jalani di awal. Kakak itu bisnisnya berjualan. Jadi kakak tuh berjualan masakan Banjar. Untuk kemarin itu berjualan masakan Banjar, tapi untuk sekarang sudah, maksudnya tuh kada itu lagi fokus gitu, ada beberapa gitu nah yang dijalankan kecil-kecilan aja, cuman aktif gitu nah. Kada bapak kita hubungannya itu sedikit cuman aktif, kada yang hari ini berjualan esok parah, itu namanya kada fokus seperti itu. Jadi kakak tuh berjualan, mungkin ada Instagram, nanti cek aja di Instagram Serbawa apa yang kakak jual. Nah, jadi kakak tuh selain menjual makanan, kakak menjual senyum juga. Nah, alhamdulillah senyum kakak tuh dibayar kayak gitu ya. Nah, anak lo beri kamu kayak itu. Anak, coba beri kamu. Oke, masih kurang penjelasannya? Ada, oke silakan. Dapat voucher belanja lah. Karena bulannya keberapa ya lah? DM ya. Karena dia nih admin. Oke, ada 3 orang. Terima kasih untuk siapa tadi namanya? Muhammad Rezan Sari. Oke, terima kasih. Ada lagi 2 orang. Mana? Oh ini yang lantai. Sini. Karena masuk story kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kawan-kawan semuanya, nama ulun Erli Indah Syaputri dari kelas 11B. Di sini saya ingin pakai bahasa Banjar aja gitu kalah. Tinggi, manis lah. Sini ulun udah takut melawan Kak Adit. Dari cerita Kak Adit dari tahun 2012 kan bener Kak? 2012 anggapannya berkelana atau luntang-lanting luntang-lantung jar Kak Adit. Dari tahun itu kan Kak sampai tahun Pian kembali ke sini 2020 itu kan Pian menghadapi badai lah. Kan tsunami ya sih dia kan. Badai kan ada panjang tsunami ini aja. Sini kan minta motivasinya apa sih Kak yang membuat Pian tuh kembali bangkit sampai berada di titik sekarang. Oh siapa yang tolong Kak Adit mana segala. Saya yang ingin sampaikan selanjutnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu luar biasa. Jadi pada saat kenapa aku tuh kayak semangat banget pada saat itu. Jadi di 2020 tuh masih berjualan, tapi berjualan gitu nah. Tidak ada yang dikejar, tapi cuma kayak segera kau makan, kau belanja, kawan nongkrong, itu cuma kebutuhan untuk itu, kan ada lagi untuk ibaratnya masa depan.
Nah, di 2021 aku kena musibah. Musibahnya itu apa? Itu aku bisnis sahabat, 2 orang itu tertangkap polisi akibat narkoba. Please, ini adik-adik beratan. Ini mungkin kan aku meneteskan air mata karena ini terlalu dalam. Jadi di 2021 itu tanggal 30 itu kawanku masuk. Itu kawan akrab kakak. Paling mandi, jangan kan berdua. Kalau guring, kalau nongkrong makan itu berdua bertiga kayak itu nah. Jadi mereka itu ketangkapnya tuh kakak tuh kada tahu apa yang inya gawi. Jadi inya tuh datang bakawan lawan kakak dengan versi inya, lain versinya di belakangku. Jadi dari 24 jam cuma 8 jam aku yang akan ketemunya. Jadi 8 jamnya tuh inya menggawi yang kada baik. Nah, jadi dibawalah inya ke kantor polisi. Terus karena inya ini mengandalkan kendaraan di warungku pada saat itu, aku didatangi polisi juga. Jadi diangkut oleh polisi pada saat itu. Diangkutlah malam sekitar jam 8. Jadi aku tuh bingung, kenapa jadi aku ini dibawa? Apa itu nah? Intinya apa itu? Habis itu pas sudah di kantor polisi hanya ketahuan bahwa kawanku ini selain memakai dia juga menjual. Dan itu tanpa sepengetahuanku. Nah, lalu media berkata lain dengan kasus itu. Di Oktober 2021 media mengabarkan bahwa yang mengakibat teman dari Aditya masuk penjara adalah aku. Nah, bayangkan satu Barabai, satu Banjarmasin, satu Tanjung, pokoknya pertemananku luas loh. Semua menyambat bahwa akulah cepunya. Cepu itu kayak informasi lah. Walaupun itu tuh aku nggak tahu. Kalau aku menutup mulut seberapa yang kan mungkin loh. Pada saat itu 3 bulan aku kan dikawani 3 bulan. 100 hari dari Oktober, November, Desember itu aku kan dikawani dan dijudge kada ada yang mengawani sikung-ikung. Karena konotasinya aku sebagai seseorang yang menjerumuskan kawan ke penjara, informan lah, hanya untuk mendapatkan duit. Nah, jadi aku kumpulkan kawanku nih, orang-orang terdekatku, aku kumpulkan, semungkin ada sekitar 10, yang datang cuma 1 perwakilan. Jarnya yang lain kada kalau datang, aku aja mewakilkan apa yang akan sampaikan. Kini jarku, aku kada cukup tangan segan menutup mulut orang berataan. Cuman gue sampai mereka kayak ini. Kalau misalkan aku yang mengolah kawanku ini masuk penjara 100 kali lipat, ini di penjara kalau nggak salah 12 tahun. Berdua laki bini, yang bini 7 tahun, yang laki 12 tahun. Nah, jadi aku bisa menerima hukum karmanya. Bandingkan kalau hukum karma itu tiada loh. Nah sudah. Tapi kalau misalkan aku bukan pelaku dari yang berdua ini, ingatakan dia ya bu, satu-satu aku melihat kena karma yang diolahnya. Malah aku kada dikawani orang, iya loh. Maksudnya tuh oke, di luar sana aku disambat informan, tapi kekawanan sekitarku jangan menjauhi aku. Kalau misalkan kawananku yang menjauhi aku, otomatis di luar sana, sedangkan kawanan akrabnya yang menghindarinya, apalagi ibaratnya tuh, maksudnya tuh orang lain yang menghindarinya dan kawanannya menghindariku, berarti kan otomatis kabar itu betul, ya kalau. Nah dari sana, dari Oktober itu, aku fokus berusaha hendak menepis semua apa itu orang, paham lah, yang meremehkan, karena cantiklah semua segala sesuatu yang ibaratnya kita tuh bakalahi atau apa, track record kita yang dulu tuh terbuka. Inya dulu pernah ini, inya dulu pernah ini. Nah makanya ini penyampaian sedikit nih untuk buktian berataan, jangan anak melakukan sesuatu hal yang kada baik, karena jejak digitalnya itu panjang pada sampai kita mati. Bujuran. Apalagi bila kita kena masalah, ini kita kena masalah nih, lalu kena warga nih, inya bahari kayak ini aja, inya bahari kayak ini. Nah itu yang ada nyaman didengar. Makanya di umur-umur buktian berataan ini, bujur-bujur meniti karir, meniti hidup, sekira nantinya nih track record bagian income tuh baik, kada ada kolokasi yang dikatakan kada baik, pernah, karena aku sudah mengalaminya. Nah lanjut ke kisah. Setelah itu pada kejadian itu 3 bulan aku kada dikawani. Itu tuh
proses hidupnya tuh luar biasa. Allah tuh ada, dalam artian kayak aku dari yang dihina orang satu berabad sampai detik ini aku maaf aja salah satu orang yang paling berpengaruh di bidang sosial media. Itu aku untuk saat ini gitu. Nah ibaratnya dari yang kemarin, dari 2 tahun lalu yang dijudge, maksudnya yang disesambati orang, sampai yang saat ini dibutuhkan orang bantu jasa promo dan lain-lain. Ya kalau nah Tuhan ibaratnya tuh dari dibalik yang kemarin tsunami itu bukan lagi badai, tsunami menghancurkan segala-galanya. Tuhan ibaratnya membalikkan lagi sampai aku sampai di titik seperti ini, sampai mempunyai karyawan banyak, maksudnya usahanya tuh kadang-kadang cuman aktif seperti itu adik-adik. Jadi Bonikam jangan memikirkan usaha harus ganal kada. Biarpun bagaikan lulus ini bisa konselan halus aja, cuman karena ditekuni setiap hari dan emang dari hati nurani dan otak bagaikan tuh bekerja fokus sagan usaha, insya Allah pasti bagaikan sukses di bidangnya. Bukan berarti sukses harus bisi mobil, ada sukses dalam artian kawa makan, kawa nukar baju, kawa memberi kuitan, paham lah? Kawa memberi kuitan, bujuran, segala sesuatu yang diberikan kepada orang tua, insya Allah pasti berlipat ganda. Contohnya kayak ini, aku nih setiap kali ada misalkan aku tanda tangan kontrak nih, belum tanda tangan kontrak, jadi misalkan kayak ini, mama aku tuh ada pernah minta duit loan aku, cuman kayak ini, Dita, mama nih ada melihat nih baik benar aja. Kalau orang tua mau mengkode-kodei karena ulmi terlalu peka dengan hal yang seperti itu, nukar. Makanya mama aku nih ketujuan meminta tuh menyambat tuh dengan yang ganjil, misalkan 375 aja. Nah kada sebagian aksidin pasti jadi kok 500 jadi kok kejulong. Pasti setelah itu kada bahalat hari pasti ada misalkan pekerjaan yang datang bujuran kada berusta nilai tawana. Jadi semalam terakhir aku memberi kuitanku sejuta memberi cuma-cuma. Esok harinya ada di telepon salah satu brand, jarinya kita tanda tangan kontrak untuk 1 tahun brand ambassador. Jawab aku kayak ya Allah kuasa Tuhan, padahal memberi mamaku 1 juta aja. Nah dibalas 20 kali lipat ada. Nah itu makanya bagi nikah melalui kuitan jangan kada minta doa apalagi harap. Ingat kakak tuh bujuran tuh. Karena boneka merasakan dulu nanti sebagai orang tua bujuran. Ya kalau ibu-ibu, anisnya. Ya seperti itulah. Nah sampai di titik ini gitu nah. Jadi orang-orang yang dulu pada saat itu menjudge aku itu tuh bakalan masih baik, bakalan cuman aku ingat pada saat itu pada 2021 itu luar biasa. Ya Allah sudah gini. Gunung gini menangis. Bayangkan bagi kamu ada dikawani satu kota dan alhamdulillah sekarang ibaratnya tuh dibutuhkan 1 kota, alhamdulillahnya. Nah seperti itu Erli penjelasannya kenapa jadi aku sampai sebegitunya dengan usahaku yang sekarang, karena aku merintis bukan dari air mata lagi uang musik, dari darah pampir kak. Ini sekira ada tegang benar tuh yang di belakang mendengar kak goreng nah guring itu aja yang masih kurang penjelasannya. Adalah coba manis mana pakat gigi tuh ada berapa binian? 4. Sikung lagi gak mencari, pokoknya gak mencari latihan 5, binian 5. Nanti kakak berikan voucher itu dipakai seumur hidup sekali. Jadi kalau misalkan bagi nikah misalkan hari apa itu ke food court ke wadah makan santai bawa kawan, bilang aja karena di kasir kak mau klaim voucher atau itulah kan lumayan 500.000 tuh. Ya seperti itulah. Jadi binian ada 4 sudah lagian 3, 2 lagi saya maju langsung kedua aja nang. Ayo yang di ujung ngapain ada cahaya maksudnya yang di ujung tuh mulai tadi tidak mau ingus terus tuh beringusan gak deng tuh beringusan gak deng saya senang berdiri
Berdiri. Ada mau nggak? Tuh berarti tuh. Yang menunjuk kawan. Tuh berdua dalam topi. Ya. Kasih berdiri deh. Kasih. Karena waktu kita kan cukup. Karena kasih berdiri. Bila ada berdiri kita sampai sini jam 2 nah. Berkisah aja kita. Kasih. Kasih berdiri kasih. Hah? Oh dari osisnya. Sini. Ih, menyingkat waktu nah. Kasih berdiri kasih. Osis, ini osisnya lah. Oke, terima kasih osis ini. Nah, tadi namanya siapa? Muhammad Jamaluddin. Jamaluddin. Apa semuanya? Mana? Pamangki. Oh, mana lawan Nisa Hidayat? Mana lawan Divan Jaya? Mebel. Bapak dulu apa dulu? Oh kesini. Oh iya. Jadi perkenalan diri, nama tadi Jamaluddin, umur 16 tahun. Ini cita-cita nantinya bakal jadi apa? Bupati kejauhan pulang. Nah ringkas jenang pikiran sampai umur 22 aja nih jadi apa? Pembakal, pengusaha. Apa? Pengusaha anak kayak aku berarti ambil yang baiknya, buang yang ada baiknya. Seperti itu. Apa? Visi dan misi bang? Visi dan misi. Bisa. Apa boy ya ini? Oke terima kasih. Pokoknya Jamaluddin nanti kena berdua lawan si Erli kena klaim voucher bila bagikan ke berapa. Tapi tahu berapa ya lo? Tahu? Insya Allah tahu. Oh tapi menurut informasi yang kakak dapat, bagi kami ada yang nggak tahu berapa sama sekali? Ada? Ada kan? Emang ada nggak bu? Berjalan-jalan karena bagi kami jadi orang hutan. Google Map ada di Google Map. Kalau dari kita dari sini sebelah sini, tapi ada dua kan ke food court bisa. Kalau ukuran ikan tuh baik ke food courtnya gitu santai-santai melihat beginian. Nah, manis di sana pemandangan. Nah itu dia dapat kakak sampaikan lah kepada teman-teman di sini untuk warga SMAN Nambarabai. Semoga kelak nantinya setelah lulus ini sudah dapat bayangan anak bekerja kah, anak kawin kah, anak membuka usaha kah, atau anak meneruskan usaha orang tua kah. Kita pokoknya intinya dapat bayangan sehingga pas lulus ini ada uring-uringan aja. Ciri-ciri orang miskin selamanya itu adalah tidur dan menghayal. Itu aja, tidak ada prakteknya, tidak ada kerja kerasnya. Dan jangan pernah berpikir usaha itu instan, ada yang instannya, semua butuh proses. Anak jadi kepala sekolah aja butuh proses ya kalau bro. Ibaratnya tuh apalagi anak mendapatkan duit banyak. Nah itu aja yang dapat kakak sampaikan. Nah selebihnya kakak minta maaf, kurangnya lebihnya kakak berikan. Nah kakak Aditya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berfoto lah.
Perhatian untuk anak siswinya dipersilakan ke depan. Yang ada di belakang ke depan. Yang ada di belakang tolong ke depan semua. Guys, kami lagi di Cimanam. Ini tabet. Kami di Sampurna. Cek. Nah, adik kesini nih, kita masuk story. Si yang dibuka kita ambil aja. Iya buat sekolahnya kasih. Yang di belakang. Kenapa jadi kada mau? Kasih kesini nih. Kesini aja. Kesini. Berapa sih cantik? Nah, itu kelas berapa tuh? Cantik ya. Kelas 1. Ayo. Untuk kelas 3-nya ya adik-adik kelasnya. Ya. Ini dia semangat sih. Ini belakang mau dia nang tadi di Shopee Pay Letter. Oke, sudah siap. Jadikan kalau SMA Negeri 6 Barabai. Lebih nyaring daripada ini, sekira satu tag aja. Oke. 1, 2, 3. SMA Negeri 6 Barabai. Luar biasa hari ini. Tuh. Oke, sekali lagi kami minta maaf, minta rela berlalu beratan. Mungkin itu aja dapat saya sampaikan sebagai bapak motivator hari ini, kakak motivator. Oke, terima kasih. Jangan lupa follow Instagram kakak lah. Enak apa follow jujuran? Apaan? Follow back nah pasti sini. Sudahlah.